Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan tugas KRED dari kelompok 3. Sebelum itu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cahya Ayu Ramadhani, absen 3 dari kelas 8D. Di sini saya menjelaskan tentang isi dalam game ini. Kita lihat dulu ya gamenya seperti apa dan cara memainkannya seperti apa. Ketika bendera hijau diklik, pada saat itu juga game dimulai. Kode forever pergerakannya mengikuti kursor. Ketika bendera hijau diklik, pada saat itu juga game dimulai. Kode ganti custom adalah kode untuk pergerakan ketika di palu. Perkenalkan, nama saya Keila Dinda Putri, nomor absen 10 dari kelas 8D. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu pada scratch bagian monster. Di sini ketika bendera hijau diklik, maka game akan dimulai. Pada bagian bawahnya terdapat kode sembunyikan, berfungsi agar monsternya bersembunyi dan tidak terlihat. Lalu di bawahnya lagi terdapat kode menunggu supaya memberikan jeda selama beberapa detik. Setelah beberapa detik, monster akan muncul kembali dan saya akan memukulnya menggunakan paku yang sudah disiapkan. Ketika monster terkena pukulan kita, maka akan mendapatkan skor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Kalina Zua dari kelas 8D. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu dan Kela. Sebelumnya di sini saya mau menjelaskan si monster. Jadi sebelum si monster itu bermain menghilang atau sembunyi, kita potong-potong dulu monsternya kayak gini. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu kita urutkan si monster-monsternya ini sesuai dengan nomornya. Kayak ini 1, 2, 3, dan 4 sesuai yang dipotong-potong tadi. Habis itu setelah itu kita pindah ke kode kita pencet pindah ke tampilan. Jadi tampilan kita mencet ke ganti kostum. Nah, ganti kostum itu tujuannya agar berpindah-pindah. Jadi kan di sini ada beberapa monster tuh. Nah, kita bisa membedakan. Nah, jadi di sini juga saya memakai rumus kontrol dia agar si monsternya tuh bisa nunggu keluarnya. Jadi tidak bebarengan. Jadi di sini saya memilih untuk menunggu 0,2 detik. Karena monsternya ada 5, jadi rumusnya harus diulang-ulang sampai selesai. Terus di sini ada level. Jadi di sini ada beberapa level. Jadi saya memilih untuk 3 level saja. Ketika level itu sudah habis 3-3-nya, jadi ya udah game over, kalah. Dan di sini kan tadi juga ada skor. Ketika saya berhasil memukul si monster itu, kita akan mendapatkan skor, yaitu mendapatkan skor 1. Kalau kita tidak berhasil atau kita kewalahan memukul si monster itu, kita bakal mengurangi si skornya gitu. Jadi setelah itu kita pindah ke background. Di sini saya memilih background yang
tema hutan-hutanan kan, karena ada si monster nih ya kan, jadi masuk tuh sama tema gamenya. Di sini kita bisa cari backgroundnya di sini. Nah, kalau si monster itu saya download sendiri dari internet, jadi tidak dari game sketnya, kita bisa cari sendiri. Itu pula tadi dengan palunya jadi juga saya ngambil dari internet, cari sendiri. Background di sini juga saya pakai rumus. Saya pakai rumus ini, jangan lupa benderanya, terus kontrol. Kita ambil yang forever atau selamanya. Terus setelah itu operator. Setelah itu ke kontrol. Nih, ambil yang berhenti nih. Nah, itu tuh fungsinya buat agar nanti kalau live-nya sudah habis, tiganya itu sudah hangus semua, udah habis, kalau kalian kayak sudah kalah semua, jadi dia itu gamenya akan otomatis berhenti sendiri. Atau nanti juga ada tulisannya game over. Nah, di situ pertanda sudah kalah. Dan tidak lupa si bundar-bundar hitam itu saya buat sendiri. Jadi pergi ke latar. Nah, di sini kan ada tuh beberapa ini teks atau gambar kotak bundar, nah bulat. Nah, kita tuh bisa buat sendiri. Jadi kita gambar sendiri gitu, sesuaiin sama tempat-tempatnya yang mau ditempati gitu. Terus habis itu kita sesuaikan nih monsternya mau ditempatin di mana, tapi harus sesuai dengan yang bundar-bundar itu yang telah kita posisikan. Ya, begitu penjelasan saya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf jika ada kesalahan kata yang tidak mengenakan, dan maaf jika kita menjelaskannya kurang jelas. Assalamualaikum